kita tutup wacana vaksin mandiri. Okay. Kenapa? Karena vaksin mandiri ini akhirnya memberikan peluang tadi ya, komersialisasi dan konglomerasi vaksin ini akan terjadi. Lah, apa gunanya waktu itu Presiden Jokowi mengatakan vaksin gratis untuk rakyat? Gratis ini kan untuk membentuk herd immunity, berarti 187 juta warga Indonesia yang divaksin semuanya gratis, tidak berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Sore ini kembali kita dalam acara Opera, Obrolan Perempuan, dalam channel Adriana Views. Teman-teman, kita bertemu dengan Ibu Neti Prasetyani. Lengkap. Itu anggota Komisi 9 DPR RI dan mantan Ibu Gubernur Jawa Barat. Sebagai anggota Komisi 9 ya di DPR RI, yang mana tugasnya pertama legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, dalam fungsi pengawasan, sekarang ini pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memakan korban hampir 28.000 atau 30.000 yang meninggal. Dan juga sudah mendekati 1 juta atau mungkin per hari ini mungkin sudah lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia yang terdampak atau terinfeksi oleh COVID-19. Ini sebetulnya apakah penanganannya yang lambat atau tidak serius, atau memang sebetulnya ini sudah maksimal penanganan yang kita lakukan? Iya, justru Kanana saya juga ingin menyapa ya, ini fansnya Kanana ini. Waduh, luar biasa mengapresiasi Opera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sore hari ini mengunjungi saya. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang pandemi yang angkanya hampir menembus 1 juta, ini sebetulnya seringkali saya sampaikan Kak di rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, termasuk juga rapat dengar pendapat dengan para mitra ya, bahwa sebetulnya hari ini kita menuai jurang persepsi yang terlalu dalam antara harapan publik dengan kinerja pemerintah. Ya. Jadi harapan publik bahwa APD, masker dulu terpenuhi, ternyata enggak gitu ya. Data dibuka, zonasi juga diinformasikan, ternyata enggak. Termasuk juga banyak istilah, diksi-diksi yang membingungkan, ya, peraturan yang satu sama lain menegasikan. Kita suruh menjaga jarak, tapi pesawat terbang ternyata di situ umpel-umpelan selama 1,5 jam, 2 jam seperti itu. Nah, inilah yang membuat akhirnya kalau kita bicara tentang angka yang tidak kunjung turun, kalau di negara lain udah second wave ya Kak ya, tapi kita first wave-nya aja nggak tahu nih, udah belum gitu kan. Nah, peak-nya kapan gitu? Iya, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa yang pertama, karena di awal ada kegagapan dan keterlambatan pemerintah dalam memitigasi pandemi ini. Kita dulu sempat bertanya ke Pak Menteri sebelumnya ya, Pak Menteri gimana nih dengan flu Wuhan yang kelihatannya akan terus merebak begitu ya. Nah waktu itu kan jawaban para pejabat publik itu ya setengahnya guyonan Kak. Jadi inilah yang membuat akhirnya kita buying time ya, mengulur-ngulur waktu, kehilangan kesempatan emas di awal gitu. Padahal ternyata pandemi ini disebabkan oleh virus yang kemudian inangnya manusia gitu. Jadi selama manusia atau orang ini melakukan mobilitas, pergerakan, perjalanan, ya selama itu pula kemudian persebaran transmisi ini terjadi. Apalagi kemudian diperparah dengan pola hunian kita Kak, ya overcrowding ya kan, ada di beberapa kawasan yang 1 meter persegi dihuni 4 orang. Jadi memang ini banyak faktor lah. Tapi yang jelas ketika kita bicara mengapa pandemi ini terus eksponensial angkanya, karena yang pertama tadi kemampuan pemerintah memitigasi sudah kehilangan waktu di awal. Kemudian yang kedua kebijakan sebagian tidak saintifik ya, kadang hanya populisme gitu kan, populisme non saintifik gitu. Akhirnya masyarakat terfragmentasi ya, bingung, sebagiannya mengalami civil disobedience kan, pembangkangan sosial dan sebagainya.
Nah ini yang makin memperparah. Tapi Teh Neti ini kan juga sebetulnya bagian dari pemerintah juga. Bagian dari orang-orang yang harusnya mengawasi pemerintah. Ya. Apakah ini kurang kuat kontrolnya dari legislatif untuk mengontrol bagaimana pemerintah harus bersikap gitu loh. Kalau udah tahu bahwa pemerintah dari awal tidak begitu serius, DPR RI juga tidak dengan kencang mengatakan bahwa atau mengeluarkan kritik-kritik sebagai salah satu lembaga yang mengawasi. Iya, sebetulnya kalau ditanya apa kurang keras, wah nggak kalah keras Kak. Kita bersuara lantang, bahkan kita mempertanyakan kenapa nggak pilih karantina wilayah ketimbang PSBB ya. Betul. Dan ternyata kan itu gambaran betapa pemerintah gamang. Kenapa? Karena Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu kan mengamanatkan ketika pemerintah memilih karantina wilayah sampai hewan dan binatang peliharaan pun itu ditanggung oleh pemerintah kan itu. Jadi artinya di sini ya bukan berarti DPR kurang keras ya, karena saya melihat teman-teman sangat serius ya ketika kita sudah menetapkan pandemi di bulan Maret, kita semua selalu bersuara lantang sebetulnya. Jadi artinya kalau kita bicara tentang koalisi dan oposisi, hampir semuanya menyoroti kinerja pemerintah, termasuk kita selalu mengatakan bahwa pandemi ini basisnya adalah wabah kesehatan. Seharusnya Kementerian Kesehatan yang jadi leading sektor. Betul. Tapi kan ini terlalu banyak orang yang bicara, terlalu banyak lembaga, kementerian yang terlibat, tapi kemudian tidak terlihat bagaimana orkestrasi penanganan pandemi ini dilakukan dengan baik begitu. Dan sekarang kita menanggung akibatnya, sistem dan kapasitas kesehatan kita luluh lantak Kak. Jadi orang nyari ICU susah, ventilator harus nyari ke rumah sakit rujukan ya, di daerah orang berteriak kemana? Kalau dulu kan Teh Neti mengatakan bahwa di awal-awal gamang atau ada ketidakseriusan atau menertawakan gitu ya. Padahal waktu itu di Cina itu sekitar November itu mulai marak-maraknya kasus tersebut. Nah di Indonesia dari November sampai Maret ini udah 10 bulan Teh Neti. Korban berjatuhan terus dan ketegasan pemerintah belum terlihat juga sebetulnya di sini. Udah sampai sekarang pada era vaksin nih kita. Semua orang sudah bicara tentang vaksin. Dan juga baru-baru ini kita melihat ada keriuh rendahan di ruang DPR RI tentang pengadaan vaksin ini. Pertemuan waktu itu dengan Menteri Kesehatan atau Wakil Menteri Kesehatan juga ya waktu itu ya. Ada pro kontra di antara anggota DPR RI. Ada yang dengan tegas mengatakan bahwa mereka menolak, bahkan itu dari partai pendukung pemerintah, dan juga Teh Neti sendiri yang sekarang terus terang saya katakan juga oposisi dari pemerintah. Jadi dua kubu ini dua-duanya sangat kritis terhadap pemerintah. Ini menurut Teh Neti apanya sih dari pengadaan vaksin ini yang betul-betul dikritisi? Iya, nah itu jawabannya sebenarnya udah jadi pertanyaan Kanana tuh. Pengadaan vaksin, ya. Pengadaan vaksin ini kan sesuatu yang kemudian berimplikasi pada banyak hal. Yang pertama pada vaksinnya, bendanya. Yang kedua pada prosesnya. Kenapa? Karena pada proses ini pastinya ada kerjasama, ada pembiayaan, ya, ada anggaran yang dicairkan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang pengadaan vaksin, maka di awal yang kita garis bawahi adalah jangan sampai ada penumpang gelap dalam pengadaan vaksin ini. Kenapa? Karena hari ini kan semua orang baru belajar dengan penyakit baru yang namanya virus corona 19. Ya, jadi artinya kalau kemudian ada sejumlah negara yang melakukan penelitian dan pengembangan vaksin, ini tentu banyak dikejar oleh ratusan negara kan. Gitu. Jadi artinya pasti semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin supaya tidak terjebak pada uncontrolled pandemi. Gitu ya. Jadi kalau kita analogikan dengan pertempuran, vaksin ini adalah salah satu alutsista yang akan menentukan apakah negara ini akan menjadi negara pemenang atau pecundang kan itu. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sepakat. Sepakat dalam arti kita kawal bahwa salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi jangan sampai ada komersialisasi, konglomerasi, dan jangan ada faktor lain kecuali ingin menyelamatkan rakyat, gitu kan? Nah, dalam pengadaan. Apa itu artinya? Kan itu statement Teh Neti yang menurut saya sampai sekarang itu betul-betul diingat orang. Jangan sampai ada konglomerasi dan komersialisasi. Ini apa artinya? Karena masyarakat juga pengen tahu nih kenapa sampai ada, saya tidak mengatakan kecurigaan ya, tapi bahwa kita betul-betul
mengawal jangan sampai ada komersialisasi dan juga konglomerasi. Karena wacananya juga dari pemerintah, Kak. Waktu itu pemerintah membagi 2 skema. Vaksin program 30%, vaksin mandiri 70% gitu. Padahal ada Kepres yang masih berlaku sampai sekarang, nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non-alam dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi semua orang hari ini berada pada situasi bencana nasional. Artinya harusnya tidak 30% dong. Iya gitu dong. ya, Ya, jadi artinya karena kesehatan ini adalah hak dasar, hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi. Ya kan? Pasal 28H jelas mengatakan gitu. Jadi kita minta waktu itu jangan 30% lah gitu vaksin program itu, ya kan? Ya karena masyarakat kita kan di lapisan bawah itu yang paling banyak gitu. Dan kalau kita bicara herd immunity yang disyaratkan oleh WHO 70% dari total populasi, gimana kemudian pemerintah memilihnya gitu. Nah, ini yang kemudian alhamdulillah goal gitu Kak. Jadi kalau dibilang ini fungsi pengawasannya gimana? Goal. Jadi terbalik ya. Jadi 70% justru yang enggak, akhirnya kan sekarang vaksin massal gratis kan gitu ya untuk membentuk herd immunity yang 70% dari total populasi ya. Nah, balik lagi soal pengadaan. Pengadaan ini kita bertanya, sistemnya gimana? Dan jenis vaksin yang mana yang akan dibeli, dikerjasamakan. Seperti itu kan? Nah, catatannya karena memang kita nggak terlibat langsung, tapi kemudian pemerintah membuat payung hukumnya, ada Perpres nomor 90 tahun 2020, ada Kepmenkes nomor 28 tahun 2020, ada Kepmenkes 12758 tentang jenis vaksin. Nah, yang kita titipkan pesan adalah bahwa pemerintah harus patuh dan konsisten terhadap rekomendasi ilmiah ketika memilih vaksin. Gitu kan? Kenapa? Karena kita bukan berarti menolak vaksin. Kita sepakat bahwa dunia kedokteran, ya, dunia kesehatan kita mengenal salah satu metode untuk melakukan pencegahan penyakit menular adalah dengan vaksin. Jadi kita nggak menolak, tapi yang kita garis bawahi dan kita cermati adalah pemilihan vaksinnya. Karena apa? Karena rekomendasi ilmiah itu menetapkan 3 hal. Safety, efficacy, dan quality ya. Keamanan, khasiat, dan mutunya. Jadi ini yang harus jadi pegangan gitu. Jangan sampai kemudian ya kalau boleh dengan diksi yang lebih clear gitu ya. Pemerintah jangan berbisnis lah dengan rakyat. Jadi betul-betul memilih ini yang terbaik untuk rakyat gitu. Nah, waktu itu kan juga ada masalahnya nih. Vaksinnya udah nyampe di sini ternyata juga belum lolos dari BP POM gitu loh ya. Ini kan kesannya juga ada pemaksaan nih kalau nggak lolos ini mau dikemanakan nih, uang udah habis dan juga effort sudah dikeluarkan. Nah ini gimana nih menurut Teh Neti? Itu juga ya. Kan di fait accompli nih kayaknya. Logika pemerintah nggak sejalan dengan logika saya dan teman-teman ya. Kalau logika kita kan tunggu uji klinisnya selesai dan kemudian efikasinya diumumkan, uji klinisnya dipublikasikan, baru kita perbanyak gitu kan. Itu kan logikanya. Tapi ternyata pemerintah uji klinisnya belum selesai, masih berlangsung di Kota Bandung. Ini udah datang ini vaksin jadi kan. Tanggal 6 Desember saya ingat banget tuh 1,2 juta. Kemarin di 31 Desember dipenuhi 1,8 juta, total 3 juta ya. Bahwa mereka membeli vaksin itu menyebutkan membayar DP, kalau logika awam Kak, DP itu pasti kecil dong. Gitu. Misalnya kita beli baju 100.000, ya DP-nya 10-20 ribu lah. Gitu. Tapi ini DP-nya 80% dari total yang harus dibayar. Jadi pertanyaan kita waktu itu, lah kalau uji klinisnya belum selesai, naudzubillah min dzalik, ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, terus ini mau diapain? Mau dikembalikan? Seperti itu kan? Hilang dong 80%. Nah itu, jadi kenapa kemudian kita perlu bersuara lantang, kita mengkritisi bukan apa-apa. Tapi karena kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dicairkan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu betul-betul memang sebesar-besarnya bagi keselamatan rakyat Indonesia. Seperti itu. Vaksin ini kan juga banyak nih, dan juga negara-negara produsennya kan juga banyak nih. Kan pasti semua negara ini juga melakukan pendekatan-pendekatan dong kepada buyer dan calon buyernya. Kenapa kita langsung menetapkan yang pertama dan yang utama partner vaksin tertentu, taruhlah Sinovac gitu ya, itu kan efikasinya kan 60-65%. Sementara juga ada vaksin-vaksin lain itu yang efikasinya lebih tinggi. Ini pertama, efikasi itu artinya apa? Dan yang kedua,
kenapa kita juga kesannya terburu-buru menentukan pilihan dan kita mengabaikan juga efikasi atau hal-hal lainnya sebagai pertimbangan. Jadi ini saya mereview dari jawaban pemerintah ya. Karena memang pertanyaannya seperti itu. Kenapa kemudian kita membeli Sinovac? Kenapa kemudian kita terkesan terburu-buru gitu ya? Yang pertama disampaikan oleh mitra bahwa kebutuhan vaksin itu sampai 11 miliar gitu kan. Tapi kemampuan produksi negara-negara di dunia itu hanya 6,4 miliar. Jadi artinya kita harus berebut, berkompetisi. Nah sehingga kenapa kemudian pemerintah membagi dua skema namanya strategi diplomasi dan strategi inovasi. Nah sementara strategi inovasinya dengan memberikan kesempatan pada anak bangsa untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih oleh lembaga biomolekular Eijkman. Kita harus jujur, kita belum mampu memproduksi vaksin sendiri, sehingga itulah yang dilakukan. Nah berikutnya pilihan-pilihan itu ya tadi, karena memang berlomba, berkompetisi, ya kita harus cepat begitu ya, cepat-cepatan lah gitu. Nah salah satu yang kemudian menjadi pilihan adalah Sinovac, disampaikan bahwa ternyata yang kita beli jadi itu kan hanya 3 juta. Sementara keperluan kita banyak. Dan ternyata PT Bio Farma memilih Sinovac karena memang teknologinya familiar dan bisa diproduksi di tanah air. Kebutuhan kita banyak itu 70% masyarakat kita sekitar 180-an ya. Berarti kebutuhan vaksin kita sekitar 400 juta gitu ya. Sementara kan sekarang baru ada 3 juta gitu loh. Ini kan enggak 10 aja 0,8% nih baru. Jadi yang 3 juta Kak itu memang vaksin jadi atau finished product yang didedikasikan bagi frontliners. Frontliners ini tenaga kesehatan, kemudian juga essential public services ya, pejabat publik yang memang harus memastikan layanan pada masyarakat itu terus berjalan. Kemudian TNI Polri yang memang ada di garda terdepan yang bertemu dengan masyarakat, dan termasuk pendidik ya itu kalau dihitung-hitung tenaga kesehatannya aja 1,4 juta. Jadi 3 jutanya ini memang untuk tenaga kesehatan. Nah selebihnya kita membeli bulk bahan vaksin yang nanti akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Itu yang sudah datang 15 juta. Nah sementara yang lainnya dipenuhi oleh jenis vaksin yang lain yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan nomor 12758 ya. Nah itu ada 7 jenis vaksin. Yang pertama Sinovac yang memang sudah datang ya barang jadinya. Kemudian Sinovac yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Jadi yang kedua PT Bio Farma, yang ketiga ada Novavax. Ada COVAX yang akan diberikan oleh Gavi. Gavi itu jadi lembaga di bawah WHO Kak yang membagikan vaksin kepada negara-negara berkembang. Jadi kuotanya nanti mereka yang menentukan. Ya. Kemudian ada Moderna. Membagikan ini kan sebetulnya tetap kita membeli kan sebetulnya ya? Enggak, itu gratis katanya ya. Jadi karena memang ya. Nah kemudian Moderna, Sinopharm sama Pfizer ya. Nah, 7 jenis vaksin inilah yang kemudian dihitung-hitung akhirnya kita punya persediaan kurang lebih 600 juta dosis. Sementara keperluan kita kan 426 juta sekian. Kalau kemudian ada 2 kali dan ditambah cadangan kalau ada vaksin yang rusak. Sekarang kan gempa, banjir itu kan sangat memungkinkan. Saya baca di running text itu ada 5.000 sekian vaksin rusak seperti itu ya. Nah, jadi artinya saya tanya ke Kemenkes, ke PT Bio Farma, ternyata mereka memang melakukan berbagai diplomasi tadi untuk mendapatkan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Jadi ada yang 50.000, ada yang 54 juta, 50 juta vaksin seperti itu ya. Nah itu dari 7 jenis seperti itu. Ini kan masalah distribusi kan juga nggak main-main ini ya, karena Indonesia ini kan sangat luas sekali kan dari Sabang sampai Merauke, lautan, daratan. Nah, pendistribusiannya seperti apa? Sementara kan pemerintah mengatakan 2,5 tahun sampai 3,5 tahun baru bisa dijamin semua masyarakat tervaksinasi. Nah, kalau kita nunggu begitu lama nih yang di ujung ini udah habis lagi nih tingkat imunitasnya gitu ya, karena masa berlakunya atau masa imunitas vaksin di tubuh kita ini kan juga belum teruji juga sebetulnya berapa lama. Ini gimana?
Nah, justru kemarin kita melakukan kunjungan spesifik ke PT Bio Farma untuk melihat seperti apa pendistribusian vaksin. Karena memang tanggung jawab pendistribusian vaksin itu ada pada PT Bio Farma. Ya. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa vaksin ini sudah, vaksin yang 3 juta itu sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Ya. Nah, tentu saja itu sesuai dengan kuota nakes yang memang sudah ada database-nya di Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga meminta bahwa strategi delivery ini harus dibarengi dengan manajemen logistik. Kenapa? Karena tidak semua Yankes, layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan kita memiliki infrastruktur yang lengkap seperti Jakarta atau Jawa Barat lah yang masih dekat-dekat. Tapi ketika kita bicara Sulbar, kemarin saya ke Mamuju gitu ya, atau ke Kalimantan Selatan, ya harus ada sebuah perhatian khusus gitu. Kenapa? Karena ketika daerah itu normal saja ya, tidak mengalami bencana, pastinya kita harus memeriksa ya, seperti apa cold chain-nya, ruang penyimpanannya, termasuk juga tenaga terlatih sebagai vaksinatornya, pengelolaan limbahnya. Satu daerah ke daerah lainnya juga nggak accessible gitu ya, nggak semua bisa naik mobil. Betul. Gitu. Nah itu yang kita minta dan itu masuk dalam kesimpulan rapat, Kak. Jadi kita kawal dengan kesimpulan rapat. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu seperti apa tindakan pemerintah. Ternyata di situ kita masukkan bahwa memastikan jumlah vaksin yang dibutuhkan oleh daerah dilakukan oleh PT Bio Farma dan kemudian monitoring evaluasinya ketika mengalami kerusakan dan sebagainya itu sudah masuk dalam skema pendistribusian seperti itu. Soal pendanaan, mengadakan 600 juta vaksin, kira-kira gitu ya. Ini sumber dananya dari mana? Apakah dari hutang? Lah kalau hutang nanti gimana nyicilnya ini? Ini kan persoalan yang juga menjadi persoalan kita sebagai bangsa nantinya gitu. Iya, tentu justru harus dibalik Kak logikanya. Kenapa? Karena kalau infrastruktur saja pemerintah berhutang, masa untuk keselamatan nyawa pemerintah tidak mau menganggarkan. Nah ini yang tentu akan menjadi koreksi kita dalam rapat-rapat bersama mitra, termasuk kita juga punya Banggar ya. Dan kita akan menyuarakan itu di Badan Anggaran ya, bahwa kalau memang vaksin ini menjadi salah satu cara untuk bisa menurunkan pandemi, ya berarti pemerintah harus bersungguh-sungguh melakukan penghematan, efisiensi, mana yang kemudian tidak perlu dianggarkan untuk tahun ini. Karena kan first wave, second wave atau gelombang pertama dan kedua ini kan akan dilakukan tahun ini Kak. Ya, nakes tuh sampai April. Setelah itu gelombang kedua ya sampai Desember. Nah kita berharap pemerintah bersungguh-sungguh. Artinya kalau untuk proyek infrastruktur kita berhutang, ya berarti untuk vaksin harus dicari ya skema atau desain anggaran yang betul-betul mencerminkan pemerintah melakukan efektivitas dan efisiensi anggaran. Itu satu. Betul. Nah yang kedua tentu saja kita juga berharap bahwa karena yang ditunjuk oleh pemerintah adalah PT Bio Farma, kemarin kita langsung sampaikan ke PT Bio Farma ya. Selama ini kan BUMN itu mendapatkan suntikan dari APBN ya, dari negara. Artinya jangan sampai ada ya dalam tanda kutip nilai bisnis ya yang dilakukan oleh PT Bio Farma dalam proses pengadaan vaksin ini. Seperti itu. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena ini urusannya urusan nyawa, urusan keselamatan. Nah itu yang kemarin kita sampaikan memang di rapat. Karena public goods tadi public goods artinya pemerintah berkewajiban mengadakan, tapi jangan mengambil keuntungan dengan jangan bermain-main lah dengan nyawa masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau vaksin itu juga dia berubah bentuk, supaya juga pemerintah dalam pengadaan utang-utangnya juga harus memperbaiki diri. Mana yang untuk kepentingan publik dan juga mana yang harusnya di-cut gitu ya. Karena kan sebetulnya memang ini kekhawatiran masyarakat juga, utang lagi. Negara kita udah hampir karam nih karena utangnya. Ini kan situasi darurat. Kepresnya aja belum dicabut kan. Bencana nasional non alam. Artinya berarti dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dengan angka 965 triliun itu harusnya pemerintah betul-betul memikirkan mana yang prioritas untuk dianggarkan. Mana yang kemudian harus ditunda. Nah ini yang juga harus dikritisi Kak. Termasuk
kajian tentang ibu kota, pemindahan ibu kota, itu kan kita sampaikan. Ya, kalau sekarang mah udah nggak relevan masa pandemi ngomongin pindah ibu kota, gitu. Betul. Seperti itu. Dan juga ini kita berharap sekali kepada KPK gitu ya, untuk betul-betul juga secara serius mengawasi pengadaan vaksin ini dan juga distribusi vaksin, karena kita juga tahu kemarin ini negara kita juga shock juga karena Mensos juga terkena kasus KPK gitu ya. Jadi semoga prakerja, jadi, semoga ini tidak juga masuk jadi pasien KPK nantinya. Ya kita berharap jangan ada moral hazard ya dalam pengadaan vaksin. Itu yang paling penting gitu. Betul. Terus ini tadi kan katanya ada monopoli nih dalam pengadaan dari PT Bio Farma gitu ya. Penunjukan langsung. Ini penunjukan langsung dan juga dia sebagai holding yang memang Nah, ini gimana juga nih menjamin bahwa monopoli ini juga tidak penuh dengan kong kali kong nantinya. Nah, ada semacam pemikiran dari kita bahwa tema tentang vaksin ini jangan hanya didiskusikan atau jangan hanya dibicarakan di Komisi 9 ya, karena memang vaksinnya diperuntukkan bagi penyelesaian wabah ya. Tapi berikutnya kita juga harus melibatkan Komisi 3 ya kan? Meskipun PT Bio Farmanya ada di Komisi 6. Tapi kan kita melihat ya kasus-kasus Jiwasraya, kasus yang lainnya. Ya bukan tidak mungkin ya, bukan kita berharap kemudian mereka melakukan penyimpangan dan harus menghadirkan Komisi 3. Tapi justru dari awal ya kita harus melakukan pencegahan gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian anggaran yang sebesar itu ya kemudian mengalami tadi ya degradasi karena ada unsur bisnis seperti itu. Ya, jadi kita berharap kepada para anggota DPR juga mengawasi karena ini ada beberapa isu krusial, komersialisasi, konglomerasi, hutang, dan juga monopoli. Ini kan 4 kata-kata kunci yang betul-betul harus mendapat pengawasan yang ketat dari para wakil-wakil kita di DPR RI. Ya, sepakat Kak. Jadi jangan sampai nanti pengawasan ini juga runcing ke bawah, tumpul ke atas. Ya, karena memang unsurnya adalah unsur yang disebut dalam Perpres, dalam Kepmenkes gitu ya. Kemudian ya bisa lolos gitu ya. Justru kita ingin bahwa sekecil dan sebesar apapun anggaran ini betul-betul didedikasikan untuk menurunkan pandemi COVID-19. Masalahnya di kita ini kan sekarang edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini banyak sekali informasi simpang siur, tentunya juga hoax juga sangat mempengaruhi informasi ini, sehingga masyarakat itu sebetulnya sekarang ini banyak yang ragu. Ada yang ragu, ada yang takut, ada isu-isu, wah Bapak Bupati ini setelah divaksin positif gitu ya, atau ini setelah divaksin ada yang meninggal. Apalagi perang antara produser vaksin. Dulu katanya Sinovac 65% efikasinya. Ternyata ada media di Amerika mengatakan nggak sampai 50% efikasinya gitu loh ya. Begitupun ada media dari negara lain mengatakan, oh Pfizer itu setelah disuntikan ada 23 orang meninggal di Norwegia. Ini kan kesimpang siuran informasi. Nah sebetulnya kita ini berada di mana? Pemerintah kita ini dalam situasi seperti apa? Apakah dia juga tadi itu ya, kalau nggak jangan ada konglomerasi, apakah dia bagian dari peperangan antar sesama produsen? Ntar masyarakat siapa yang melindungi gitu loh. Ya, jadi ini justru menjadi PR besar pemerintah. Kenapa? Karena September yang lalu ada survei persepsi publik terhadap vaksin. Itu dilakukan terhadap 115.000 orang. Hasilnya 66% yang percaya ya dan menerima vaksin. Artinya kan dari 64% ada 34% kan, 7% menolak, 27% ragu-ragu. Nah berarti pemerintah harus mampu membenahi tata kelola komunikasi publiknya Kak. Karena apa? Karena keraguan penolakan itu kan bermula dari ketidakmampuan pemerintah melakukan policy marketing kan, sehingga dengan teknologi yang sekarang makin canggih, kecepatan informasi, ya akhirnya diisi oleh informasi yang simpang siur tadi. Nah oleh karena itu pemerintah seharusnya memang melakukan edukasi ya, edukasi dari hulu ke hilir. Kenapa? Karena
indeks literasi masyarakat kita kan sangat beragam ya Kak. Ada yang di perkotaan mungkin lebih cepat ya aksesibilitas terhadap informasi. Tapi di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh, tentu ini menjadi PR pemerintah. Nah, termasuk tadi pertanyaan Kak Nana tentang efikasi. Efikasi itu bukan kemanjuran sebetulnya, tapi efikasi itu ketika dikatakan oleh Badan POM efikasi Sinovac yang sudah diberi nama CoronaVac itu 65,3%. Artinya dari 1.620 relawan itu yang terlindungi 65,3%. Sisanya terinfeksi ya. Nah, yang terinfeksi ini bukan berarti, boleh jadi yang terinfeksi ini memang yang mendapatkan placebo, yang cairan kosong itu Kak. Ya. Jadi banyak faktor. Yang pertama karena memang lingkungan kerja para relawan. Yang kedua, kedisiplinan para relawan. Yang ketiga, nutrisi ya. Yang keempat tentu saja tadi bahwa tidak ada yang tahu yang disuntikan itu vaksin atau placebo kan begitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian mengarahkan kenapa efikasi kita 65,3%. Bukan berarti kalau 65,3% kita lebih rendah dong dari Turki yang 91% atau Brasil yang 78%. Bukan. Tapi karena jumlah relawan mereka lebih besar, bahkan di Brasil itu semuanya adalah nakes gitu ya. Jadi pasti lebih. Turki juga ya, semuanya nakes. Jadi juga tingkat imunitas mereka berbeda betul. Karena mereka sudah sadar tentang itu. Gitu. Kalau bicara tentang edukasi ya, betul. Pemerintah ini kan juga sekarang memakai influencer juga nih untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Baru-baru ini kita juga dikagetkan nih, seorang influencer udah dijadikan sebagai contoh untuk divaksin, padahal juga harusnya orang yang di front line yaitu nakes-nakes, tapi demi untuk memberikan edukasi, influencer ini divaksinasi. Besoknya pesta-pesta gitu ya. Jadi maksud saya, masyarakat ternyata belum paham bahwa kalau udah divaksin berarti persoalan udah selesai, bahwa kita udah boleh melakukan business as usual. Nah ini gimana nih sebetulnya? Apakah pemerintah kurang menjelaskan kepada influencer tersebut atau memang masyarakat menganggap end of story, udah vaksin, udah hore gitu? Saya pikir kedua kemungkinan itu sangat mungkin ya. Pertama memang edukasi dari pemerintah dalam memilih influencer, kemudian membekali dengan informasi yang utuh memang tidak dilakukan. Dianggap dengan pendidikan yang tinggi dan juga aksesibilitas informasi dianggap sudah mengetahui ya. Padahal sejak awal kita juga mengingatkan bahwa vaksin ini bukan satu-satunya game changer. Betul. Ya, bukan berarti setelah vaksinasi ini dilakukan kita bebas merdeka. Betul. Dan kita mengingatkan jangan sampai kedatangan vaksin ini memantik euforia. Kan waktu new normal itu kan banyak disalahpahami Kak. Ya. Nah, vaksin juga rupanya mengulang ya kejadian yang sama. Orang mulai kongko-kongko, orang mulai kumpul dan sebagainya. Nah, vaksin pun juga seperti itu. Ketika pemerintah memilih influencer dengan tujuan akan ada multiplier efek yang besar begitu ya, dan masyarakat juga mengetahui bahwa vaksin ini nggak berbahaya, vaksin ini untuk keselamatan rakyat dan sebagainya. Ya, justru akhirnya menuai pendapat yang negatif begitu ya. Kenapa? Karena seharusnya setelah divaksin orang masih tetap menegakkan protokol kesehatan seperti itu. Teh Neti, balik ke konglomerasi tadi nih ya. Ini kan bisnis besar nih di balik vaksin ini kan ya. Bisnis besar bagi negara produsen dan juga konsumen nih, ada rente-rente juga nih di sana gitu ya. Yang kita sebagai masyarakat pasti kita juga akan curiga jangan sampai ada rentenya lebih tinggi sehingga nanti masyarakat juga akan terdampak dari harganya. Ini kan swasta juga meminta agar mereka diizinkan juga untuk mendistribusikan vaksin, atau artinya swasta bisa juga menjual vaksin sendiri kepada masyarakat. Nah ini gimana menurut Teh Neti? Karena saya khawatirnya kalau swasta sudah diberikan terlebih dahulu, semua vaksin-vaksin yang harusnya untuk masyarakat justru diambil oleh swasta, diperjualbelikan, nanti akhirnya masyarakat yang gigit jari. Maksud saya gigit jari makin lama nih mata rantainya kepada mereka. Ya, justru itu Kak, kita tutup wacana vaksin mandiri. Kenapa? Karena vaksin mandiri ini akhirnya memberikan peluang tadi
ya komersialisasi dan konglomerasi vaksinnya akan terjadi. Lah, apa gunanya waktu itu Presiden Jokowi mengatakan vaksin gratis untuk rakyat? Gratis ini kan untuk membentuk herd immunity, berarti 187 juta warga Indonesia yang divaksin semuanya gratis, tidak berbayar. Termasuk juga dipastikan tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator juga semuanya dilindungi oleh pemerintah, kan begitu. Nah, kita nggak ingin ketika kemudian pihak swasta atau perusahaan bisa membeli vaksin, akhirnya orang akan punya pikiran, oh yang berduitlah yang bisa milih vaksin, oh yang berduitlah yang bisa memilih di mana tempat vaksin yang bagus, kan begitu. Padahal kan justru itu yang kita jaga. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah lagi-lagi, ya mohon maaf ya, jangan mencari keuntungan dari upaya menyelamatkan rakyat di tengah masa pandemi ini, seperti itu. Jadi kan harapan kita yang 70% itu tercapai dulu, baru kalau mau ada swasta oke-oke saja gitu ya. Karena kan kita sedang melakukan pentahapan, ya, gelombang pertama nakes, gelombang kedua baru kemudian masyarakat rentan, ya. Nah ini yang harusnya dikejar dulu oleh pemerintah. Jangan kemudian ini belum selesai, udah menoleh ke yang lain. Akhirnya distracted nanti program vaksinasi ini. Justru akhirnya database-nya juga nggak terpenuhi gitu. Kenapa? Karena semua orang bisa mengakses vaksin kan, gitu, tanpa kemudian bisa dikumpulkan dalam satu data vaksin. Kan satu data vaksin ini kan menjadi acuan kita bahwa sudah 187 juta warga yang divaksin. Tapi kalau kemudian diberikan kepada layanan kesehatan swasta, justru nggak bisa kita kendalikan seperti itu. Juga pendistribusian ini kan juga harus mengingat masyarakat kita itu kan ada gender disparity-nya di situ. Bagi perempuan itu kan juga ada jam-jam tertentu yang mereka tidak mungkin untuk keluar kalau mereka harus datang ke layanan-layanan kesehatan untuk divaksin. Dan juga jangkauan kepada masyarakat seperti itu kan juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Apakah DPR juga bisa menentukan sampai seperti itu? Bagaimana tempatnya, bagaimana jamnya, jangkauannya, karena bagi masyarakat yang juga nggak punya yang terbatas secara ekonomi untuk mencapai tempat untuk mereka divaksin aja itu mungkin sudah jadi kendala. Seperti tadi nakes di daerah-daerah terpencil gimana mereka mengakses. Nah masyarakat kan begitu juga, Kak, umpamanya mereka bekerja di pasar umpamanya gitu kan, boro-boro mau ngantri untuk vaksin umpamanya. Nah ini gimana? Nah itu yang kemarin kita kejar ke Pak Menkes, ya, utamanya saya tanya, Pak, yang dimaksud dengan satu data vaksin, satu data penerima vaksin ini mana gitu. Kalau kemudian akan dikerjasamakan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bentuknya apa gitu? Apakah aplikasi atau kemudian masyarakat sudah punya daftarnya? Kalau menurut Kemenkes kan ada by name, by address, by phone number, gitu ya. Tapi ternyata kan kita cek ke lapangan ketika kemarin kita reses, masyarakat mengadu bahwa mereka itu diminta untuk daftar. Berarti kan belum semuanya masuk dalam database yang 187 juta. Buktinya masyarakat suruh daftar, kan begitu. Termasuk menentukan kuota. Kalau misalnya di kelurahan ini kita dapat jatah 800 orang yang akan divaksin. Menentukan 800 itu seperti apa? Nah ini yang kita kejar. Kemarin tuh sampai Pak Menteri dan jajarannya juga ya belum selesai, belum tuntas menjawab. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, kita kejar juga soal screening dan verifikasi, Kak. Kenapa? Karena bagaimanapun kita juga harus memastikan bahwa masyarakat itu sudah memiliki medical record, ya minimal tahu lah kalau ini yang akan divaksin riwayat kesehatannya misalnya darah tinggi atau penyakit yang lain. Kenapa? Jangan sampai nanti ini akan ditanggung oleh pemerintah bahwa gara-gara vaksin, ya seperti itu. Sementara masyarakat kita adalah masyarakat yang nggak akrab dengan MCU kan, Kak, gitu ya. Semua jenis penyakit gejalanya pusing kan gitu. Jadi kalau tanya ibu sakitnya apa? Juga obat pusing. Obatnya juga obat pusing, nah itu. Nah jadi itu yang kemarin juga kita minta dan itu jadi simpulan rapat. Tolong dibuka ya data vaksin, reliabilitas datanya juga harus dibuka, termasuk proses screening dan verifikasinya.
Nah ini kita tunggu nih, karena rapat baru selesai kemarin ya. Betul. Rapat itu maraton 12, 13, 14 Januari, dari pagi sampai sore. Nah tentu dalam perjalanannya kita harus terus melakukan pengawasan, Kak. Kenapa? Karena ya dalam waktu seminggu ini kita belum lihat lagi ya progresnya, tapi yang jelas kita lihat di beberapa informasi dari masyarakat ada link gitu ya bagi masyarakat untuk masuk ke dalam ya, untuk mendaftar seperti itu. Tapi katanya juga dikirimin SMS disuruh mendaftar. Dikirimin SMS. Kalau bagi nakes itu bagi yang menolak vaksinasi akan diverifikasi oleh Babinsa dan Babim Tipnas gitu kan. Itu gimana lagi nih? Kan ini ada isu lain lagi di sini, pemaksaan bagi orang. Itu kemarin juga kita kejar di rapat. Kita sampaikan lah, kalau kemudian masyarakat menolak, jangan kemudian hukuman atau punishment yang didahulukan. Jadi artinya pemerintah melakukan pendekatan persuasif, menjelaskan tentang pentingnya vaksin ya, sehingga kelompok yang ragu dan menolak ini akhirnya bisa menerima. Ini sebetulnya optimis nggak sih Teteh sendiri bahwa pemerintah ini juga punya data yang valid, karena sebetulnya problem di negara kita ini masalah validitas data. Betul. Satu departemen punya datanya sendiri, departemen lain punya sendiri, dan itu nggak sinkron satu sama lain. Iya, sepakat. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, dari data tersebut, ini kan juga masyarakat kita banyak sekali angka perempuan kepala keluarga. Betul. Nah, bagaimana para perempuan kepala keluarga yang hidupnya juga so unfortunate, orang yang sangat tidak beruntung gitu ya, yang susah secara ekonomi, itu bagaimana prioritas apa yang diberikan oleh pemerintah gitu bagi kelompok-kelompok yang seperti itu? Iya, yang pertama soal data. Kalau data ini emang udah jadi masalah klasik, Kak. Kita di berbagai rapat selalu menanyakan yang namanya kebijakan satu data tuh seperti apa sih gitu. Kenapa? Karena BKKBN bikin pendataan, Kemensos juga ada datanya, Kemendagri juga bikin data, ya kan? BPS juga punya data. Ini data ini sebenarnya kalau anggaran yang digunakan untuk pendataan ini dijadikan satu itu luar biasa gitu. Dan harusnya data itu ya sudah bisa diakses oleh semua kementerian dan lembaga kan, nggak mesti data yang khas gitu kan, bisa dititipkan. Misalnya pasangan orang tua ini ada nggak di rumah gitu kan, itu kan bisa dititipkan, bisa dilakukan pada saat pendataan kan. Nah ternyata kan kalau kita melihat ada ego sektoral soal pendataan ini. Ya, itu kan klasik. Gini loh Teh, itu waktu pertama periode pertama presiden itu kan sudah mengatakan bahwa presiden akan membuat sistem satu data. Ini dari kampanye ini ya periode pertama. Ini udah periode kedua udah jalan hampir setengahnya gitu ya. Kok masalah klasik ini nggak hilang-hilang, masih aja ego sektoral itu yang ke depan. Ini yang kemudian justru kita tanyakan ya ke mitra. Katanya nggak boleh ego sektor, nggak boleh ada mentalitas silo. Tapi ternyata masih terjadi. Dan terakhir Menkes akan gunakan data dari KPU Kak untuk vaksin ya. Tidak akan menggunakan data dari Kemenkes ya. Ya baguslah Kemenkes tidak malu, tidak ragu mengakui kesalahan justru untuk perbaikan ya seperti itu. Jadi artinya mudah-mudahan kalau tahu bahwa pendataan selama ini tidak baik ya, dan kemudian banyak hal-hal yang tadi ya, inclusion, exclusion, kemudian double nick dan sebagainya ini terjadi, ya mudah-mudahan ini jadi awal ya bagi pemerintah khususnya Kemenkes memperbaiki data khususnya untuk vaksinasi ya. Yang kedua, yang terkait dengan gender disparity, saya pikir ya pemerintah juga harus mulai membuat data terpilah gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pandemi, yang terdampak pandemi kan bukan hanya kelompok laki-laki saja, tapi juga ada kelompok perempuan yang disebutkan oleh Kanana tadi, perempuan kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya, yang menjadi tulang punggung. Tentu ini juga harus disentuh oleh berbagai skema oleh pemerintah ya, baik dalam konteks vaksinasi, berarti dia juga berhak. Kenapa? Karena ketika dia dipastikan menjadi tulang punggung, menjadi breadwinner, maka dia dipastikan tidak terpapar oleh virus kan, sehingga keluarganya tetap bertahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari pendekatan ekonomi, saya pikir pemerintah juga harus bisa ya mengevaluasi berbagai skema bantuan sosial yang sudah diberikan. Nah, saya pikir pemerintah juga harus mulai ya memiliki keberpihakan. Kenapa? Karena
bagaimanapun ketika kita bicara tentang masyarakat terdampak pandemi, karena saya pikir hari ini pemerintah sudah saatnya mencoba untuk melakukan pendekatan, baik dalam konteks tadi ya, haknya untuk menikmati vaksin, yang kedua untuk kembali survive ya di era pandemi ini. Sebetulnya kan pandemi ini kalau boleh kita katakan ini akan menjadi sinyal bahaya peradaban ke depan. Kenapa? Karena ada anak yang terancam stunting. Ya. Selama ini kan kita juga punya PR stunting. Penyakit menular yang belum selesai, TBC menjadi penyakit masyarakat seperti itu. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain ya, katastrofik, akses air bersih dan sebagainya. Utamanya bagaimana pemerintah menghadirkan sebuah equity dan equality seperti itu. Balik lagi kalau data KPU yang dipakai. Data KPU yang dipakai ini kan data orang usia pemilih gitu kan. Nah ini usia anak sampai remaja ini gimana menjangkaunya? Jadi itu yang juga menjadi concern kita ya, bahwa Sinovac memang hanya bisa digunakan untuk kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Kenapa? Karena memang uji klinik yang dilakukan hanya untuk 18 sampai 59 tahun. Nah, kita menagih pada pemerintah karena keselamatan rakyat ini harus diberikan pada seluruh warga, berarti pemerintah harus memikirkan skema vaksin yang mana nih. Ya? Jangan sampai ada diskriminasi berdasarkan yang usia. Yang lansia juga seperti itu. Lansia kan justru itu yang paling rentan kan? Iya betul. Yang lansia dengan komorbid itu gimana caranya gitu ya. Nah ini disampaikan juga oleh mitra bahwa ada beberapa jenis vaksin yang diharapkan ini akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di luar kelompok 18 sampai 59 tahun seperti itu. Oke, jadi kalau gitu kita sebagai aktivis perempuan gitu ya kan menuntut juga agar data pilah ini betul-betul konkret deh gitu ya, agar bisa dipakai oleh semua departemen dan juga kita bisa merujuk kemana dan pertanggungjawabannya juga jelas. Kita bisa ngecek by name by address, oh nama saya ada di situ sehingga saya juga termasuk orang yang akan dijangkau oleh bantuan-bantuan sosial apapun. Karena banyak sekali bantuan sosial, ada orang yang dapat selayaknya dia tidak usah dapat. Ada orang yang memang seharusnya dapat, tidak dapat. Ini kan cerita klasik yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bahkan pernah itu di Sumatera Barat di tempat saya gitu ya, ada orang yang mengembalikan bantuan sosialnya karena dia merasa nggak berhak. Nggak berhak, tapi kan berapa gelintir orang sih yang punya sikap seperti itu kan gitu. Jadi menurut saya ini jangan cerita-cerita lama ini terulang kembali gitu ya. Ya, oleh karena itu hari ini kita menagih lah ya pada pemerintah untuk memiliki leadership yang tegas ya, termasuk juga yang statementnya yang clear dan official gitu. Jadi jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang dianggap ya akan menyelesaikan pandemi justru oleh masyarakat diabaikan gitu. Kenapa? Karena ya lagi-lagi pemerintah tidak memiliki ketegasan. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi pembuktian atau batu uji ya bagi pemerintah adalah vaksinasi ini gitu. Jadi kita menghargai upaya-upaya dari Komisi 9 untuk menjaga supaya tidak ada swastanisasi atau komersialisasi dalam hal vaksin ini. Betul bahwa orang-orang yang mampu itu dia juga punya akses, tapi kan dia bukan orang yang diutamakan untuk mengakses itu karena banyak masyarakat yang sebetulnya juga in the front line dalam kehidupan keluarganya, mereka pencari nafkah. Bagi masyarakat kan 200.000 katakanlah ya, let's say 200.000 satu dosis ya, 2 dosis 400.000. Kalau satu keluarga katakanlah ya, kalau kemudian ini tidak dikendalikan oleh pemerintah, satu orang 400.000. Satu keluarga minimal keluarga kecil ya, 4 orang, 800.000. Bagi masyarakat menengah ke atas mungkin nggak ada masalah, tapi bagi yang terdampak pandemi, yang dirumahkan, yang di PHK, seperti itu. Ini dah sampai akhir nih, katanya Teh Neti dulu pernah terkontaminasi juga nih ya, pernah positif gitu kan ya. Terus Teh Neti ini membuat buku putih tentang virus ini ya, bagaimana orang-orang yang terdampak ini dalam dealing with virus atau menghadapi situasi ini. Sebetulnya apa inti dari buku Teh Neti ini, buku putih ini? Buku putih itu sebetulnya
sebagai pertanggungjawaban saya lah ya dan teman-teman fraksi untuk menginformasikan ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah semasa pandemi ini. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, kita juga menawarkan ide dan gagasan yang solutif begitu ya. Kenapa? Karena hari ini kan kalau kita bicara pandemi, nggak mungkin kita bisa menangani dan berhasil ya melewati pandemi ini tanpa ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang memegang peranan selain tadi ya kebijakan pemerintah yang saintifik, kemudian sistem dan kapasitas kesehatan yang diperkuat ya. Hari ini kan tempat tidur, ventilator semua kekurangan dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang kemudian menurut saya menjadi tantangan bagi pemerintah yang paling besar seperti itu. Apalagi ada survei yang dilakukan tadi itu ya. Karena setahu saya dari survei itu juga Aceh dan Sumatera Barat itu paling sedikit itunya ya kepercayaan masyarakatnya terhadap dan keberhasilan vaksinasi itu Kak tergantung dari tingkat acceptance penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Betul. Seperti itu. Vaksinnya ada, masyarakatnya nggak mau divaksin juga nggak akan sukses. Tapi intinya kan edukasi. Betul. Komunikasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa memang vaksin ini untuk melindungi kita semua. Betul. Kita akhiri diskusi kita yang sangat padat ini. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena vaksin sendiri sekarang mereka juga bermutasi. Betul. Mereka memperbaiki diri. Masa kita sebagai manusia tidak memperbaiki diri kita gitu ya. Dan juga ini masalah lingkungan juga akan menjadi persoalan utama juga karena pandemi ini merubah segala macam tatanan kehidupan menghadirkan manusia. The new of thinking and the new of doing. The new of thinking, the new of doing, dan juga the new of lifestyle. Betul. Jadi itu juga yang harus kita lakukan sekarang. Sampai jumpa dalam acara-acara Adriana Views berikutnya.